Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Marani, NPM 21086 pada blog Mechanism of Infection. Oke, sebelum kita masuk dari pembahasan, kita harus mengetahui sistem imun itu apa. Dari referensi yang saya dapatkan, sistem imun didefinisikan sebagai sistem yang melindungi tubuh kita dari infeksi ataupun penyakit, dan terdiri dari jaringan, sel, dan molekul. Nah, sistem imun kita ini gunanya untuk melindungi diri kita pastinya dari patogen-patogen, dari penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Pastinya sistem imun memiliki komponen-komponen yang spesifik, komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen sistem imun itu ada sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif. Nah, selebihnya protein plasma dan respon inflamasi adalah hasil atau reaksi dari sel imun bawaan ataupun sel imun adaptif. Apa sih sel imun bawaan itu? Sel imun bawaan atau innate immunity itu adalah barrier pertama pertahanan tubuh kita dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, komponennya itu ada kulit dan membran mukosa. Gunanya ini adalah penghalang fisik. Contohnya yang masuk ke dalam tubuh kita ini bakteri ataupun yang lainnya. Mereka akan melewati kulit dulu. Kalau misal bakteri yang tidak bukan salah satu jenis bakteri yang mendestruksi atau merusak kulit atau membran mukosa, dia bakal terhalangi oleh kulit dan membran mukosa. Lain halnya dengan bakteri yang merusak kulit ataupun membran mukosa. Nah, setelah itu ada sel darah putih. Sel darah putih ini bakal terpanggil ketika patogen sudah memasuki membran mukosa dan kulit kita. Nah, sel darah putih atau limfosit ini itu terbagi atas 3 komponen juga, neutrofil, makrofag, sel NK atau natural killer. Nah, ketika patogen masuk, dia bakal diserang oleh neutrofil atau akan dibunuh oleh makrofag ataupun sel NK. Nah, tetapi dengan catatan innate immunity ini sanggup untuk membunuhnya. Ketika innate immunity ini tidak sanggup, ada yang namanya adaptive immunity. Nah, sel yang ada di innate immunity bakal men-trigger reseptor bakal dikirim ke kelenjar getah bening untuk mengaktifkan sel B dan sel T. Atau sel T itu adalah sel pembantu, helper T cell. Helper T cell CD4+ dan sel T cytotoxic T cell. Nah, yang ada di adaptive immunity. Kenapa adaptive immunity di barisan kedua? Karena dia adalah barrier kedua pertahanan tubuh kita. Dia memiliki respon spesifik terhadap patogen tertentu. Dia memiliki memori imun. Jadi ketika si host sudah memiliki infeksi berulang, dia sudah memiliki antibodinya sehingga dia lebih mudah membunuhnya. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya dia pertama kali terinfeksi. Dia akan mengcopy antibodi si virus, si bakteri ataupun parasit tersebut dan menyimpannya di memori imunnya. Oke, selanjutnya fungsinya. Fungsi dari sel imun kita ini pastinya adalah pertahanan terhadap patogen di tubuh kita, melindungi tubuh kita dari infeksi. Nah, dengan cara menghancurkan mikroorganisme yang tadinya dimakan makrofag atau dibunuh sel T sel B ataupun dibunuh neutrofil. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Selanjutnya penghancuran sel abnormal. Biasanya ini dia tuh terjadi pada sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Lalu pembersihan sel mati dan puing-puing atau yang namanya fagositosis, fagosit, di mana dia terdiri dari makrofag dan neutrofil. Dia bakal dimakan oleh makrofag tersebut. Selanjutnya regulasi dan pemberian keseimbangan dengan imunoregulasi, di mana ini akan menjaga respon imun yang seimbang. Selanjutnya adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi terbagi dua, vaksin aktif dan vaksin pasif. Nah, di mana vaksin aktif ini terdapat stimulasi respon imun yang membentuk memori imun, yaitu pada dasarnya konsep vaksin itu adalah virus ataupun bakteri yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga terdapat memori di tubuh kita tadi itu. Jadi ketika kita mendapatkan infeksi itu lagi, tubuh kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya.
Contoh itu ada vaksin polio dan vaksin MMR, yaitu imunisasi pada bayi yang baru lahir yang dikasih polio dan juga MMR ketika usianya 9 bulan. Selanjutnya vaksin pasif. Vaksin pasif ini ada pemberian antibodi siap pakai, yaitu perlindungan sementara. Contohnya tuh serum anti tetanus, imunoglobulin hepatitis B. Kenapa disebut vaksin pasif? Karena untuk menghindari penyakit tetanus dan juga hepatitis B agar si anak itu lebih mudah ataupun si host tadi itu lebih mudah menghancurkan virus ataupun bakteri penyakit tersebut. Lalu organ dan jaringan. Ada organ primer dan organ sekunder. Nah, jadi sel imun ini diproduksi di organ-organ tersebut. Contohnya pada organ primer ada di sumsum tulang yang memproduksi sel darah putih. Nah, di timus ada pemantangan sel T. Jadi ketika kedua organ ini bermasalah, akibatnya sistem imun pun bermasalah. Ketika sistem imun bermasalah, ketahanan tubuh kita pun juga ikut bermasalah. Tuh. Selanjutnya organ sekunder. Ada kelenjar getah bening, di mana ini penyaringan limfa dan aktivasi sel imun. Nah, kelenjar getah bening ini tempatnya sel adaptif atau adaptive immunity, sel B, sel T, dan lainnya yang membantu innate immunity tadi. Selanjutnya limfa. Limfa ini gunanya adalah penyaringan darah dan respon imun terhadap patogen dalam darah. Biasanya itu pada penyakit DBD, malaria, yang dimana patogen tersebut itu ada di dalam darah. Selanjutnya tonsil dan adenoid, di mana ini adalah perlindungan terhadap patogen inhalasi atau ingesti. Dan Peyer's patch, di mana ini adalah jaringan limfoid di usus. Oke, selanjutnya gangguan pada sistem imun. Gangguan sistem imun ini ada 4. Ada alergi, autoimun, imunodefisiensi, dan inflamasi kronik. Di mana di alergi ini adanya terjadi reaksi hipersensitivitas. Adanya respon berlebihan terhadap antigen tidak berbahaya. Biasanya apa? Biasanya alergi terhadap obat atau alergi terhadap cuaca yang mengakibatkan gatal, bersin, atau lain sebagainya yang mengakibatkan respon yang berlebihan gitu. Contohnya itu ada asma, rinitis alergi, dermatitis atopik. Nah, autoimun. Autoimun itu respon imun terhadap jaringan sendiri, yang dimana sel imun ini menyerang tubuhnya, menyerang tubuh kita sendiri, menyerang sel dan jaringan sendiri yang tidak sakit gitu, yang sehat. Nah, contohnya itu seperti lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, HIV, ataupun kanker. Terus selanjutnya imunodefisiensi. Ini adalah kekurangan atau kegagalan sistem imun. Dia itu bisa didapat kongenital ataupun didapat secara infeksi virus gitu. Contohnya HIV atau AIDS, terus ada SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Nah, ini biasanya hasil dari CD4 plusnya menurun gitu. Akibatnya tidak bisa membunuh virus yang ada gitu. Dia memanipulasi. Akhirnya sistem imun kita tadi itu menurun karena ada defisiensi CD4 plus. Selanjutnya inflamasi kronik. Nah, inflamasi kronis ini adalah peradangan berkelanjutan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Contohnya kanker. Yang kita ketahui kanker adalah proliferasi jaringan yang abnormal gitu. Pertumbuhan sel yang abnormal diakibatkan bisa radiasi ataupun kongenital dan lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, ketika jaringan yang rusak adalah organ-organ yang susun tulang, timus, atau lain sebagainya, dia akan mengakibatkan pemblokiran atau penghambatan sistem imun ini terbentuk. Akhirnya sistem imun itu melemah, menurun, yang mengakibatkan tidak bisa membunuh atau menyerang hal yang tidak seharusnya terjadi pada tubuh kita. Begitu. Oke, baik. Sekian dari mind map mechanism of infection yang saya jelaskan. Ini referensi yang saya gunakan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.